sesuatu yang sangat kecil kalau diberkati Tuhan, dan kemudian kita mentaati apapun yang Tuhan perintahkan, maka di situ mujizat Tuhan terjadi. Salam semuanya. Senang boleh bersama-sama kembali dengan saudara-saudara semua saat ini. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai yang ke-20. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mampu melipat gandakan hal-hal yang kecil dalam hidup kita sehingga bisa menjadi begitu banyak dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Masalah banyak orang adalah merasa bahwa dia tidak punya apa-apa dan yang dia punyai terlalu kecil, sehingga dia tidak punya keyakinan dan tidak punya sikap yang optimis bahwa dia bisa berbuat sesuatu yang sangat besar, bisa lakukan sesuatu yang membuat dia bisa berhasil dalam hidupnya. Karena terlalu berpikir bahwa apa yang aku punyai terlalu sedikit, terlalu kecil, terlalu lemah, makanya saya tidak akan sanggup lakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuat aku bisa lebih berhasil lagi. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini ayat demi ayat. Kita akan temukan bahwa Tuhan itu ternyata menginginkan kita untuk bisa mengalami yang namanya mujizat pelipat gandaan. Apa yang kecil yang kita miliki itu bisa berkembang menjadi banyak, menjadi berkembang. Kita lihat dulu di ayat 13 dan 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka. Waktu itu Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Raja Herodes, kemudian bahkan akhirnya dieksekusi mati, kepalanya dipenggal. Situasinya jadi heboh sekali, situasinya sangat menakutkan bagi para murid. Dan Yesus, karena waktunya belum tiba, dia akhirnya memilih untuk menyingkir supaya tidak menambah kegaduhan yang terjadi setelah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Ketika dia menyingkir, ternyata banyak orang yang mendengar bahwa Yesus itu menyingkir ke tempat yang sunyi. Mereka mengambil jalan darat dari kota-kota mereka supaya bisa berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus akhirnya melihat, ketika Yesus dengan para murid mendarat, ya, dia naik perahu dengan para murid, mendarat di tepi pantai. Ia melihat banyak orang yang jumlahnya banyak sekali. Rencana Yesus adalah menyingkir supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Untuk sementara dia tidak memberi pelayanan dulu supaya situasinya mulai adem dan dia nanti bisa meneruskan pelayanannya. Tetapi ketika Yesus melihat begitu banyak orang yang dengan berjerih lelah berusaha untuk bisa ketemu dengan dia, ternyata hati Yesus itu dipenuhi dengan belas kasihan yang luar biasa. Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Dalam belas kasihan itu, ia akhirnya tetap melayani mereka dan menyembuhkan mereka. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa hati Tuhan itu hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh kasih karunia kepada manusia. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hidupnya dalam penderitaan, orang-orang yang hidupnya dalam kesulitan, orang-orang yang
membutuhkan pertolongannya. Ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus tidak menolak mereka. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa yang membuat kita pasti bersuka cita. Karena Yesus Tuhan kita tidak pernah menolak kita ketika kita datang kepadanya. Membawa semua pergumulan kita, membawa semua permasalahan kita. Yesus tetap memberi perhatian dan Dia ingin untuk menolong kita. Karena belas kasihan Tuhan itu tidak pernah berkurang kepada manusia sedikit pun, walaupun sudah berlangsung sekian ribu tahun ketika cerita ini ditulis di Alkitab. Peristiwa ini terjadi dan ditulis di Alkitab yang barusan kita baca. Hati Tuhan yang penuh kasih karunia, hatinya yang berbelas kasihan untuk menolong kita itu tidak pernah berubah. Jadi bersyukur kita karena Tuhan kita tidak pernah menolak kita. Dalam semua pergumulan kita, dalam situasi apapun yang kita alami, ketika kita datang kepadanya, Tuhan selalu menerima kita dan siap untuk ulurkan tangan menolong kita. Bukankah ini sebuah pengharapan dan sukacita yang luar biasa yang seharusnya memotivasi kita untuk tidak menjauh dari Tuhan, untuk tidak meninggalkan Tuhan. Sebab mungkin ada banyak orang baik di sekitar kita, banyak orang yang baik dengan kita, tetapi apakah mereka selalu siap sedia untuk memberikan pertolongan kepada kita? Tidak. Sebab mereka sendiri juga punya pergumulan, mereka punya masalah. Mereka tidak selalu siap sedia ketika kita punya masalah. Tidak selalu siap sedia mereka menolong kita. Kalau toh mereka menolong kita pun pasti ada batasnya. Sebab mereka manusia biasa seperti kita. Tetapi kalau Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa, kemampuannya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas, sehingga ini menjadi sebuah kepastian dalam hidup kita. Pada saat semua orang tidak peduli dengan kita, pada saat semua orang tidak lagi bisa menolong kita, kita tahu masih ada satu pribadi yang masih bisa menolong kita, yaitu Yesus Kristus, penuh kasih karunia dan belas kasihan. Ayat 15, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan para murid hanya fokusnya pada masalahnya, pada dirinya sendiri. Wah, ini kok banyak sekali orang yang datang minta didoakan Yesus, yang mau mendengar pengajaran dari guru kita ini. Begitu banyak orang, padahal hari sudah mulai malam nih, bentar lagi gelap ini. Mereka pasti lelah dan mereka lapar. Nah, kalau mereka tetap di sini tambah repot kita. Kita harus mikirkan bagaimana tidur mereka, bagaimana makanan mereka. Yang dipikirkan oleh para murid adalah kesulitannya. Yang dipikirkan oleh para murid adalah kerepotannya. Inilah hati manusia, hanya mementingkan diri sendiri. Senang kalau diperhatikan, tetapi tidak terlalu senang kalau harus memperhatikan. Senang kalau diberi, tetapi terlalu sulit untuk memberi orang lain. Senang kalau dapat sesuatu dari orang lain, tetapi sulit untuk berbagi kepada orang lain. Hati manusia cenderung egois, mementingkan diri sendiri. Sangat berbeda sekali dengan hatinya Yesus. Yesus penuh belas kasihan, penuh kasih karunia. Manusia cenderung hanya mementingkan diri sendiri. Kalau bisa nggak usah direpoti orang lain. Kalau bisa biarlah orang ngurus urusannya sendiri. Saya sendiri juga punya urusan. Itulah manusia, sangat berlawanan dengan hatinya Tuhan. Tentu saja hal ini tidak dikehendaki Tuhan, dan masalah tidak pernah selesai ketika orang hanya mementingkan atau memikirkan diri sendiri. Karena banyak
Kenapa banyak orang sudah bergumul dalam Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi masalahnya tidak selesai-selesai? Karena banyak orang yang mau dipakai Tuhan itu lebih memikirkan kepentingannya sendiri. Orang yang sebenarnya akan dipakai Tuhan untuk menolong kita, mereka mengeraskan hati karena mereka lebih mementingkan diri sendiri. Mengapa sahabat kita penuh dengan pergumulan dan memohon Tuhan untuk menolong pergumulan mereka? Pergumulannya tidak segera dijawab Tuhan. Bukannya Tuhan nggak peduli. Tuhan itu ketika kita berdoa, Tuhan langsung merespon. Dan ketika Tuhan merespon untuk menolong seseorang, Tuhan akan gerakkan satu orang atau beberapa orang menjadi alatnya supaya bisa memberi pertolongan kepada orang yang berseru karena dia punya pergumulan itu. Tetapi karena manusia cenderung mementingkan diri sendiri, ada yang menunda-nunda, ada yang tidak mau menyempatkan diri, ada yang tidak rela untuk membantu, ada yang memang dia nggak peduli dengan masalah orang lain. Akibatnya orang yang berdoa kepada Tuhan ini sepertinya doanya tidak dikabulkan Tuhan. Saudara-saudara, inilah keadaan manusia berlawanan dengan hatinya Tuhan. Banyak mujizat tidak terjadi, banyak mujizat tidak dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan berdoa kepada Tuhan, karena orang-orang yang akan dipakai Tuhan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada dipakai oleh Tuhan. Ayat yang ke-16, bagaimana seharusnya hati kita ini seperti hatinya Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita memiliki hatinya Tuhan. Kita menyelaraskan hati kita itu dengan hatinya Tuhan. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Gak perlu mereka pergi, kamu kan bersama aku, kamu melayani bersama aku, kamu murid-muridku. Mengapa kamu berpikir bahwa mereka harus pergi biar urusannya sendiri? Selama mereka datang kepadaku bersama-sama dengan kita, kita akan melayani mereka. Luar biasa sekali hatinya Tuhan. Dan ini tantangan bagi kita semua. Ini panggilan bagi kita semua. Apakah kita mau memiliki hatinya Tuhan yang bisa jadi jawaban bagi masalah hidup orang lain? Apakah kita mau membuka hati kita diisi belas kasihannya Tuhan, sehingga ketika kita melihat orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang terikat dengan dosa dan kuasa kegelapan, orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga kita bisa mengulurkan tangan menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk menyatakan pertolongan, mujizat, dan kuasa Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, Tuhan ingin hati kita selalu diisi oleh hatinya, supaya kita ini boleh menjadi alat Tuhan yang boleh menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Ada sebuah cerita, ada seseorang yang sudah berdoa bagi rumah tangganya sekian lama karena istrinya sakit dan sang suami benar-benar sudah lelah dan merasa putus asa karena berbagai pengobatan sudah dilakukan, tetapi kesehatan istrinya itu tidak sembuh-sembuh, semakin parah, sementara keuangannya semakin menipis dan dia takut tidak ada lagi biaya. Dia mulai hampir putus asa.
Suatu hari bosnya di kantor tergerak hatinya untuk bertanya. Itu tidak biasanya, tetapi hari itu hatinya dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Dia begitu perhatian kepada anak buahnya ini. Dia tanya, bukan soal pekerjaan yang dia tanya. Biasanya kalau dia panggil, diajak bicara, dia hanya bicara soal pekerjaan. Tetapi hari itu dia tanya soal keluarganya. Bagaimana istrimu? Kan aku dengar istrimu sakit. Bagaimana keadaannya saat ini? Orang yang hampir putus asa itu ketika dapat perhatian bosnya, dia kaget, tetapi sekaligus dia sangat senang. Sebab kalau yang menghibur dan menguatkan, orang yang sangat dihormati, itu pengaruhnya besar sekali. Dia mulai cerita kondisi istrinya yang semakin parah, dan dia sungguh-sungguh putus asa. Dia sudah berdoa sekian lama, sepertinya kesehatan istrinya tidak semakin baik. Sementara untuk biaya pengobatannya, dia semakin gak mampu. Bosnya saat itu berkata, apa yang harus dilakukan? Menurut dokter, apa yang harus dilakukan? Istri saya harus operasi, Pak. Tetapi saya tidak punya uang, saya hanya bisa berdoa. Tetapi saya sangat khawatir sekali kalau istri saya dipanggil Tuhan, sementara anak kami masih sangat kecil. Bosnya kemudian berkata, kamu bawa ke rumah sakit. Tetapi saya tidak punya uang, Pak. Dan saya tidak berani pinjam di perusahaan, sebab saya takut nanti tidak bisa membayar juga. Bosnya berkata, aku yang membiayai semua pengobatan istrimu. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau bosnya itu digerakkan Tuhan, tetapi dia tidak mau peduli dengan anak buahnya, dengan karyawannya. Karena urusan dia kan urusan pekerjaan. Kalau pekerjaannya baik-baik saja, ya oke. Kalau kerjaannya nggak beres, dia tinggal tegur. Karena dia kan urusannya pekerjaan. Tetapi karena hari itu Tuhan taruh di hatinya kepedulian, dia tanyakan keadaan istrinya, dan Tuhan lebih banyak berikan belas kasihan. Makanya karena dia uangnya pasti lebih banyak, karena dia bos, dia relakan sebagian uangnya untuk membantu operasi dari istri karyawannya. Ini jawaban Tuhan ini atas pergumulan seseorang. Makanya Tuhan ingin hati kita seperti hatinya. Tuhan tidak ingin kita lepas tangan kalau kita ketemu seseorang dan sebenarnya kita bisa menolong. Walaupun mungkin tidak bisa tolong semuanya, tetapi Tuhan ingin apa yang bisa kamu lakukan, lakukan. Jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi pikirkan juga kepentingan orang lain, di mana Tuhan juga peduli dengan mereka. Dan kemungkinan besar Tuhan itu akan memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tidak selalu uang, mungkin penghiburan, mungkin kekuatan, mungkin motivasi, mungkin Tuhan ingin kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan tertentu untuk meneguhkan iman orang itu. Selama ini manusia cenderung tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan keadaannya. Ketika Tuhan berkata, kamu harus beri mereka makan, jawaban mereka apa? Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Manusia cenderung suka berpikir hanya. Jadi kalau bicara hanya itu berarti fokusnya pada kekurangannya, fokusnya pada kelemahannya. Aku hanya kecil, aku hanya orang kecil, aku hanya orang miskin, aku hanya orang bodoh, aku hanya punya segini, aku hanya bisa seperti ini. Kalau kita punya pola pikir hanya ini, berarti kita sedang membatasi
kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk melakukan mujizat pelipat gandaan, mujizat yang membuat kita bisa lakukan sesuatu yang besar, melampaui apa yang mampu kita pikirkan. Hanya kita harus berhenti berpikir seperti itu. Hanya sedikit, hanya kecil. Itu membuat kalau kita hanya berpikirnya hanya seperti itu, ini bukan hanya yang maksudnya rendah hati loh. Kalau misalnya saya habis khotbah, orang kemudian nyalamin saya dan kemudian berkata, "Terima kasih Pak Heru, khotbahnya sangat memberkati saya." Kemudian saya jawab, "Puji Tuhan kalau Bapak terberkati, saya hanya alatnya Tuhan." Nah, kalau seperti itu, kesadaran bahwa semua hal yang bisa aku lakukan itu karena anugerah Tuhan. Tetapi cara berpikir hanya di sini cenderung mengecilkan apa yang dia punya. Mengecilkan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Mengecilkan apa yang Tuhan sudah taruh di tangannya. Itu yang salah. Itu kita telah tertipu dengan keadaan. Harusnya kita melihat segala sesuatu dalam kacamata iman kita. Iman itu berarti kita melihat semua hal dalam hidup kita dalam kacamatanya Tuhan, dalam sudut pandang kebenarannya Tuhan. Lalu bagaimana respon Tuhan ketika mendengar itu? Ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat itu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Coba perhatikan di sini, murid-murid hanya melihat dirinya, hanya menganggap yang dia miliki itu kecil sekali, 5 roti 2 ikan. Jadi fokusnya sangat mengecilkan apa yang mereka punya. Mereka lupa, walaupun sedikit, tetapi itu berkat Tuhan loh. Itu anugerah Tuhan loh. Itu kepercayaan Tuhan loh. Karena itu berkat Tuhan, itu dari Tuhan. Tuhan bisa lakukan apa saja dengan berkat itu. Masalahnya, yang ada di tanganmu hanya kamu pikir untuk diri sendiri selalu kurang, atau yang kamu punya itu kamu persembahkan, rela engkau berikan kepada Tuhan, dikuduskan bagi Tuhan, supaya diberkati Tuhan dan dilipat gandakan Tuhan. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, mengucap berkat, berarti 5 roti dan 2 ikan itu diberkati. Hal yang kecil yang diberkati Tuhan, itu bisa jadi potensi mujizat terjadi. Masalahnya bagi Tuhan bukan banyak atau sedikit. Apa yang kita miliki, rela tidak kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang kita miliki, apakah kita merasa perlu untuk diberkati oleh Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, atau hanya untuk diri sendiri? Sebab 5 roti 2 ikan itu kalau dimakan sendiri kan sudah habis. Itu kan hanya memang jatah makan 1 orang. Tetapi karena itu mereka akhirnya serahkan kepada Yesus, diberkati oleh Yesus. Kemudian Yesus memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada para murid. Para murid disuruh, kalian suruh mereka untuk duduk berkelompok di rumput. Setelah itu kalian bagikan potongan-potongan kecil roti itu, ikan itu, semakin kecil berarti kan 5 roti dibagi. Kalau misalnya 12 murid, berarti 5 roti dibagi 12. 2 ikan dibagi 12, sangat kecil. Jadi ketika diberkati Tuhan, ternyata
untuk sesaat, untuk sementara, kelihatannya yang kita miliki tambah kecil. Ketika kita berikan kepada Tuhan, ketika kita persembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, kelihatannya jadi tambah kecil, tambah sedikit. Tetapi sesuatu yang sangat kecil kalau diberkati Tuhan, dan kemudian kita mentaati apapun yang Tuhan perintahkan dengan berkat itu, maka di situ mujizat Tuhan terjadi. Apa yang di tangan para murid tidak pernah habis tuh. Ketika diberikan kepada kelompok-kelompok orang yang datang itu, di tangannya tidak pernah habis. Roti yang sangat kecil di tangannya ketika diberikan tidak pernah habis. Sementara kalau mereka tidak berikan kepada Yesus 5 roti 2 ikan, dimakan 1 orang habis. Tetapi karena roti dan ikan itu walaupun dipecah-pecah jadi sangat kecil, tetapi ketika mereka bagi-bagikan kepada begitu banyak orang, di sini dituliskan 5.000 orang laki-laki, berarti mungkin puluhan ribu saat itu. Apa yang di tangan mereka ketika mereka jadikan itu berkat bagi orang lain, ketika mereka memberkati orang lain, ternyata di tangannya tidak pernah habis. Bahkan setelah itu mereka juga bisa nikmati makanan roti dan ikan itu sampai sisa. Sebelumnya mereka tidak ada makanan dan ikan, tetapi setelah mereka membagi-bagikannya, Tuhan melakukan mujizat pelipat gandaan yang luar biasa dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Mereka bahkan akhirnya bisa membawa pulang roti dan ikan. Sebelumnya mereka nggak punya. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Ini mujizat pelipat gandaan yang dari Tuhan itu luar biasa seperti itu. Inilah yang Tuhan mau terhadap kita semua. Ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Coba perhatikan, tidak hanya orang-orang yang datang itu yang makan sampai kenyang, tetapi para murid pun kemudian juga makan sampai kenyang. Padahal sebelumnya mereka nggak punya roti dan ikan juga. Kemampuan mereka sangat kecil sekali, tetapi ketika mereka memberi diri dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, ketika apa yang di tangan mereka walaupun kecil dipersembahkan kepada Tuhan, dan itu menjadi berkat karena diberkati Tuhan, ketika mereka mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, walaupun kelihatannya sangat aneh sekali, sangat tidak biasa, dengan potongan roti dan ikan yang kecil di tangan, mereka bagikan, nggak pernah habis. Bahkan mereka sendiri akhirnya bisa makan sampai kenyang. Sisanya sampai 12 bakul penuh. Berkelimpahan berarti. Sebab dari 5 roti, 2 ikan, ternyata setelah itu, setelah semua disalurkan, setelah semua menikmati sampai kenyang, masih sisa 12 bakul penuh. Berarti bukankah ini kelimpahan? Sebab 5 roti dengan 12 bakul kan beda sekali. Begitu banyak sisanya. Saudara-saudara, tidak pernah kita akan jatuh miskin gara-gara kita ingin jadi berkat bagi orang lain. Kita tidak akan pernah jatuh miskin gara-gara kita ini berbelas kasihan kepada orang lain. Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk terus memelihara dan mencukupi kebutuhan kita. Walaupun keadaan kita sangat kecil, tetapi kalau kita tetap menyerahkan hidup kita menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain, ini yang bisa terjadi. Ada waktunya setelah itu kita mengalami kelebihan dari apa yang kita butuhkan. Dari 5 roti 2 ikan, akhirnya jadi punya ada 12 bakul penuh. Luar biasa.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada 3 hal penting yang kita perlu renungkan dan kita perlu evaluasi hidup kita dan kita perlu mengubah hati dan sikap perilaku kita. Yang pertama, ubahlah hatimu dari seseorang yang hanya memikirkan diri sendiri, yang egois, menjadi seseorang yang penuh kasih karunia. Belajar berbelas kasihan kepada orang lain, belajar memberi perhatian, peduli, belajar untuk menjadi alat Tuhan, memberkati orang lain. Jadikan dirimu saluran berkat Tuhan. Kalau engkau menjadi saluran berkat Tuhan, engkau sendiri pasti dapat berkat. Yang kedua, ubahlah pikiran yang selama ini aku hanya kecil, aku hanya sedikit, aku hanya punya sedikit sekali, aku hanya orang biasa, jadi kita hanya berpikir yang kecil, mengecilkan apa yang kita miliki. Kita mengecilkan, meremehkan apa yang Tuhan percayakan kita kepada kita saat ini. Ubah pikiranmu menjadi ada mujizat. Di tanganku memang kecil saat ini, sedikit saat ini. Apa yang aku miliki memang sangat sedikit. Tetapi dari yang sedikit ini, Tuhan bisa bekerja sehingga ada mujizat yang bisa melipat gandakan apa yang aku punya. Dalam pikiran kita harus dipenuhi dengan iman yang seperti itu. Supaya kita menjalani hari-hari kita tidak hanya mengeluh, tetapi optimis, ada harapan, ada keyakinan, dan kita semangat untuk menjalaninya. Berani menghadapi tantangan apapun, tidak menyerah dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, ubahlah sikap degil menjadi sikap taat. Degil itu artinya orang yang sudah tahu, sudah dikasih tahu, sudah diingatkan berulang-ulang gitu ya. Sudah dengar berulang-ulang, sudah diingatkan berulang-ulang, sudah dinasehati berulang-ulang, sudah ditegur berulang-ulang, tetapi tetap aja tidak mau berubah. Tetap aja mengeraskan hati, tetap aja bertindak semau-maunya sendiri. Kita harus mengubah sikap degil kita menjadi sikap taat. Belajar mentaati apa yang kita dengar. Kalau kita baca Alkitab, kita dengar khotbah, kita mendapatkan pengertian dari firman Tuhan, kita langsung respon dan kita langsung mentaati segera. Hati yang taat itu akan diiringi dengan mujizat Tuhan. Ketaatan itu akan diiringi dengan berkat Tuhan. Kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, kalau ingin ada sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kita harus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat.